Selamat datang di channel Potret Matematika. Berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pecahan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang konsep pecahan, terlebih dahulu kita harus memahami itu apa sih yang dimaksud dengan pecahan. Nah, jadi pecahan dalam matematika itu adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Nah, jadi pecahan itu dapat ditulis dalam bentuk A per B. Misalnya A per B gitu. Nah, tetapi di sini ada syaratnya bahwa nilai B, nah, jadi ini biasa kita sebut ini pembilang gitu ya, pembilang. Kemudian yang di bawah disebut penyebut, gitu. Penyebut. Nah, apa sih syaratnya? Ini dikatakan pecahan. Nah, syaratnya adalah penyebut atau nilai B itu tidak boleh nol. Tidak boleh nol. Nah, seperti itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Tuh, jadi ini disebut pecahan dengan syarat nilai B atau penyebutnya itu tidak boleh nol. Seperti itu. Oke, kemudian untuk memahami bagaimana itu pecahan, kita lihat di samping ini ada sebuah gambar, gitu. Kemudian ini menyatakan pecahannya. Jadi ketika ini daerah ini dibagi menjadi 5 bagian, maka itulah penyebutnya, gitu. Misalnya kalau ini saya bagi menjadi 6, nah, berarti nanti pecahannya penyebutnya 6. Nah, kemudian kalau saya arsir beberapa daerahnya, beberapa bagian daerahnya, misalnya ini saya arsir, kemudian ini saya arsir, ini. Nah, jadi pecahannya yang terbentuk adalah 3 dari 6 bagian. Berarti pecahannya 3 per 6, seperti itu. Nah, misalnya lagi yang lain misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini juga contoh pecahan yang dinyatakan dalam bentuk gambar ini 3 bagian dari 6 bagian keseluruhan. Seperti itu. Misalnya saya ubah menjadi 4 bagian misalnya, kemudian saya arsir 1. Nah, berarti ini 1 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Berarti pecahannya bentuknya apa? Ini ya. Jadi pecahan bentuknya 1 per 4 yang biasa ditulis menjadi seperti ini, 1 per 4 gitu. Kemudian misalnya lagi yang lain. Misalnya nih. Seperti ini saya ubah misalnya menjadi 7 bagian, Kemudian saya arsir beberapa misalnya seperti ini. Nah, maka gambar ini dinyatakan dalam pecahan itu menjadi 4 per 7. Nah, jadi 4 bagian yang diarsir, ya, yang ini 1, 2, 3, 4 dari 7 bagian keseluruhan. Gitu. Nah, kemudian bentuk pecahannya 4 per 7. Contoh yang lain lagi, misalnya, ini. Kemudian saya rubah, misalnya saya bagi menjadi 10. Nah, kemudian saya arsir. Nah, seperti ini. Berarti ini gimana? Ada berapa arsiran? 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. 6. Nah, berarti ada 6 arsiran. Berarti pecahannya 6 per 10. Artinya 10 bagian keseluruhan. 10 bagian keseluruhan. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 6 per 10. Oke, seperti itu jika pecahan dinyatakan dalam bentuk
gambar di visualisasi seperti ini. Nah, sebagai contoh lagi yang lain, silakan nanti mau dicoba menggambar, adik-adik bisa menentukan visualisasi dari sebuah pecahan. Nah, contohnya ini, misalnya saya gambar kembali, ini saya bagi menjadi 13, misalnya 13, kemudian beberapa saya arsir. Nah, misalnya ini. Berarti gambar ini menyatakan pecahan 6/13. 6/13, maka kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 6/13 seperti ini. Oke, paham? Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya menentukan daerah visualisasi sebuah pecahan, misalnya 1/3. Nah, pada gambar ini sudah dibagi 3 ya, sudah dibagi 3, tinggal kita arsir 1. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini 1 dari 3 bagian keseluruhan. Nah, gitu. Misalnya lagi, nah ini ada 11/15, berarti ini gambar ini kita bagi menjadi 15 dulu. Ada 15 gitu. Bagi jadi 15, kemudian 11-nya diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini gambar ini menyatakan 11/15. Misalnya lagi 1/11, berarti ini daerahnya kita bagi 11 dulu. 8, 9, 10, 11. Kemudian kita arsir berapa? 1. Kita arsir 1. Yang mana-mana boleh. Nah, misalnya ini 1/11. Lanjut lagi. Misalnya lagi berapa? Nah, misalnya bentuknya lingkaran. Bentuknya lingkaran 7/11. Berarti lingkaran ini kita bagi 11 dulu. Nah, seperti ini bagi 11. Kemudian yang diarsir berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Berarti ini menyatakan 7/11. Oke, sudah memahami? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita diberikan gambar, lalu kita jadikan sebuah pecahan. Saya contohkan misalnya ini. Nah, jadi ini bentuk pecahannya berapa? Berapa yang diarsir? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 yang diarsir dari berapa bagian keseluruhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3/5. Oke. Kita coba lagi yang lain. Misalnya ini. Ini berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian keseluruhan. Yang diarsir hanya 1. Nah, begitu. Berikutnya. Nah, ini banyak nih. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 bagian keseluruhan. Kemudian yang diarsir berapa? Ada 11, karena ini 1 tidak diarsir. Berarti pecahannya 11/12. Oke, yang lain lagi. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Berarti ini ada 3 bagian dan ketiga-tiganya diarsir. Nah, berarti 3/3. Berikutnya lagi. Ini berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian keseluruhan. Kemudian yang diarsir hanya 1 bagian. Berarti 1/9. Oke, berikutnya lagi. Nah, sekarang bentuknya yang agak berbeda. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 yang diarsir ya. Berarti di sini 4. Kemudian berapa seluruhnya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 4/12. Oke, berikutnya lagi. Ini gampang ya. 1/4.
Ya, kemudian berikutnya, nah ini ada berapa bagian? Ada 4 bagian dan semuanya diarsir. Nah, berarti 4 per 4. Berikutnya lagi. Nah, ini terlalu banyak. Nanti bisa dicoba-coba lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 yang diarsir dari 8, 9, 10, 11, 12 bagian keseluruhan. Oke, seperti itu. Itulah, jadi demikian bentuk dari pecahan yang divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, jika sudah memahami tadi apa yang disebut dengan pecahan, kemudian sudah memahami bagaimana visualisasi dari sebuah pecahan, maka selanjutnya yang kita pelajari di mana posisi pecahan tersebut jika kita bawa ke bentuk garis bilangan. Misalnya saya contohkan ini sebuah garis bilangan. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, misalnya 1/2, berarti dia ada di satu bagian dari dua bagian. Nah, misalnya ini saya bagi dua, ini saya bagi dua ya, satu bagian, dan ini menjadi satu. Nah, berarti letak dari 1/2 itu berarti satu bagian dari dua bagian, kan gitu kan? Nah, seperti ini, satu bagian dari dua bagian. Nah, berarti letaknya di sini. Oke, nah, 1/2. Berikutnya, misalnya bentuk yang lain, nah, misalnya seperti ini, 2/5. Berarti bagiannya dibagi 5 dulu loh ya, dibagi 5 dulu, berarti 1 dari 0 ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di sini nanti ini bentuknya yang 5/5 gitu yang di sini. Nah, jadi ini posisi 5/5. Lalu di mana posisi tadi 2/5? 2/5 berarti 2 bagian dari 5 bagian, gitu kan? Berarti 2 bagian dari 5 bagian. Di mana itu? 2 bagian berarti 1, 2 dari 5 bagian yang tadi. Gitu ya. Ini kan satu strip ini kan 5 bagian nih. 5 bagian, kita ambil 2 bagian. Berarti letaknya di sini. Nah, itu 2/5. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya, misalnya saya contohkan yang lain lagi. Misalnya bilangan yang lebih besar. Misalnya ini saya besarkan. Nah, misalnya 10/4. Nah, di mana letak pecahan 10/4? Nah, untuk menentukan di mana letaknya, mesti kita diubah dulu dalam bentuk campuran ini, dalam bentuk pecahan yang lain. Jadi 10/4 itu berapa tuh? Kalau dijadikan pecahan campuran. 10/4. Berarti kan 10 dibagi 4, 2 ya, sisa berapa? Sisa 2/4. Berarti bentuk pecahan campurannya 2/4. Seperti itu. Oke, jadi bentuknya 2/4. Seperti ini. Nah, lalu berikutnya baru kita bisa tentukan di mana posisi dari pecahan ini. 2, berarti kita dari 0 ke 1, 2. Berarti di sini ya. Kemudian ada 2/4. Berarti 4 bagian diambil 2. Ini kan sudah dibagi 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 2. 1, 2. Berarti posisi 2/4. Berarti 2 yang ini 2 bagian kecil dari 4 bagian. Berarti 2-nya di sini. Jadi posisi 2/4 itu di sini. Nah, seperti ini ya. 2/4 atau 10/4. Itu posisinya di sini. Oke, yang berikutnya lagi. Misalnya nilai yang lebih besar lagi. Misalnya ini.
Oke, 14/5. Nah, di mana letak 14/5? Jadi kita cari dulu tuh pecahan bentuk campurannya. 14/5. Kalau 14/5 berarti 14 dibagi 5 berapa? 2 ya. 2. Sisanya berapa? Nah, 2 kali 5 10. Berarti sisanya 4. Nah, jadi bentuk pecahan campurannya menjadi 2 4/5. Ini 2 4/5. Nah, baru kita tentukan di mana letaknya. 2 jelas 2 ya, ini 2. Kemudian 4/5 berarti dari ke menuju 3 itu dibagi 5 nih daerahnya. Bagi 5, kemudian diambil 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Berarti 14/5 atau 2 4/5 itu letaknya di sini. Nah, di sini. Oke. Seperti itu. Sudah memahami? Atau kita coba lagi satu? Oke, kita coba lagi satu. Misalnya yang lebih besar. Nah, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. 21/4. Oke, 21/4. Kita coba. Kita dalam bentuk pecahan campuran 21/4. Nah, berapa? 21 dibagi 4. 5 ya. 5. Berapa sisanya? Ini 20 ya. 5 kali 4 20, sisanya 1. Berarti bentuk pecahan campurannya 5 1/4. Oke, 5 1/4 berarti letak di garis bilangan di mana? Berarti kita cari 5-nya dulu nih. 5. Berarti 5 di mana? Di sini. Kemudian yang berikutnya dibagi 4 nih. 4 bagian. Kita ambil 1 bagian. Berarti 5 1 bagian dari 4 bagian. Berarti 5 1/4 ada di sini. Oke, jelas ya? Oke. Yang berikutnya adalah kita bahas tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan pecahan yang dua pecahan dikatakan senilai jika kedua pecahan itu dituangkan dalam garis bilangan, dia memiliki tempat yang sama, posisi yang sama. Misalnya, contohkan misalnya 1/2 dengan 2/4. Nah, kalau dua pecahan ini, kalau kita lihat dari gambar, ini gambar skala 1 ya, ini juga sama. Nah, ini kalau dia 1/2 kan kita bagi 2 dulu, kita bagi 2 dulu garis ini, kemudian kita ambil satu bagian yang berwarna merah ini. Berarti ini posisi dari 1/2. Nah, di mana posisi 2/4? Nah, kemudian posisi 2/4 itu sama halnya dengan tadi, caranya sama. Berarti kita bagi dulu 4, kemudian kita ambil 2 bagian ya, yang berwarna biru ini. Sehingga posisinya itu akan persis sama. Posisinya sama gitu. 1/2 dengan 2/4 itu nilainya sama. Dibuktikan dengan posisi garisnya yang sama, garis bilangan. Nah, sekarang kita mencoba membandingkan dua buah pecahan. Misalnya seperti ini. Misalnya dua pecahan itu 1/2 dengan 1/3. Nah, misalnya seperti ini. 1/2 dengan 1/3, nah, mana yang lebih besar? Nah, gitu ya. Nah, untuk membuktikan ini, yang mana yang lebih besar, itu coba kita menggunakan dua metode. Yang pertama dengan cara kita melihat dari letak dari masing-masing pecahan itu di garis bilangan. Jadi misalnya 1/2. Misalnya 1/2, kalau kita gambar di garis bilangan, misalnya saya menggunakan ini saya bagi 2 dulu. Berarti yang ini satu bagian ya. Berarti 1/2, nah, berarti seperti ini. Nah,
jadi ini visualisasi dari 1/2. Kemudian yang berikutnya 1/3. 1/3 berarti kita bagi 3 dulu. Kita bagi 3 bagian, kemudian kita arsir satu bagian, 1/3. Nah, berarti di sini. Nah, sehingga ketika kita bandingkan kedua pecahan ini 1/2 dan 1/3, maka akan terlihat mana yang lebih besar. Nah, tentu yang lebih besar adalah 1/2. Ketika kita lihat, nah seperti ini. Maka 1/2 itu akan lebih besar dari 1/3. Begitu juga kita lihat jika kita lihat dari visualisasi yang lain, misalnya dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi 1/2 berarti lingkaran ini kita bagi 2, inilah bagiannya. Kemudian 1/3 kita bagi 3 lingkarannya, inilah bagiannya. Nah, sehingga jelas yang mana yang lebih besar. Oke, kemudian bentuk yang lain misalnya. Yang lain lagi misalnya berapa misalnya? Misalnya 3/4 dengan 2/3. Mana yang lebih besar? Antara 3/4 dengan 2/3. Mari kita lihat di garis bilangan. Ini kita buat ini dulu 3/4. 3/4 berarti kita bagi 4, kemudian atasnya 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua 2/3. Berarti ini bagi 3, atasnya 2. Nah, seperti ini. Nah, bisa terlihat nih mana yang lebih besar. Nah, kalau kita bandingkan, maka terlihat yang lebih panjang itu 3/4, sehingga 3/4 itu lebih dari 2/3. Begitu juga kalau kita lihat dari bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Yang pertama 3/4 berarti 4 bagian, kita ambil 3 bagian. Kemudian yang 2/3 kita bagi 3, kita ambil 2 bagian, sehingga terlihat ini lebih luas. Seperti itu. Misalnya contohnya lagi. Contoh yang lain misalnya 2/5 dengan 3/4. Misalnya ini 2/5 dengan 3/4. Oke, kita buat dalam bentuk garis bilangan 2/5 ini, kemudian 3/4 seperti ini. Nah, maka akan terlihat 2/5 itu lebih pendek dari 3/4, sehingga 2/5 itu kurang dari 3/4. Begitu juga kita lihat dari bentuk lingkarannya. Nah, seperti ini. Ini dibagi 5, diambil 2 bagian. Kemudian ini dibagi 4, diambil 3 bagian. Sehingga terlihat lebih luas 3/4. Nah, lalu bagaimana caranya membandingkan dua buah pecahan tanpa kita menggunakan garis bilangan atau lingkaran tadi? Nah, nanti misalnya kita membandingkan 2/5, yang ini ya, 2/5 dibandingkan dengan 3/4. Nah, cara membandingkannya, caranya adalah tinggal kita samakan saja penyebutnya, gitu. Ini kita kali berapa? Kali 4, ini kali 5. Nah, kan sama ya. Jadi ini kali 4, ini kali 5. Sehingga hasilnya menjadi 8/20. Yang ini 15/20. Sehingga ini terlihat lebih kecil dari 15/20. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.